Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi prokes, dan Ibu ingatkan sebelum menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian cuci tangan terlebih dahulu. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran matematika kita. Kalau minggu kemarin kita udah belajar tentang pola bilangan, ada pola bilangan persegi, persegi panjang, ada segitiga, ada segitiga Pascal, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang barisan bilangan dulu. Apa sih itu barisan bilangan? Nah, barisan bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang dibentuk menurut beberapa pola tertentu. Jadi yang namanya barisan bilangan, suatu bilangan dikatakan disebut barisan gitu ya, apabila dia itu mempunyai pola tertentu gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contohnya lihat, tuliskan 4 suku pertama dari barisan bilangan. Nah, ini rumusnya, UN sama dengan 2N-3. Nah, kita tahu polanya itu UN sama dengan 2N-3. Nah, yang ditanyakan itu 4 suku pertama. Berarti kita harus mencari U1, U2, U3, U4 ya. Nah, untuk U1 N-nya diganti 1. Dari UN sama dengan 2N-3 ini N-nya diganti 1. Berarti 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan 2 kali 1 itu 2 ya. 2 dikurang 3 min 1 hasilnya gitu. Nah, terus ketika N-nya sama dengan 2, ini harusnya U2 ya, Ibu salah ketik. U2 berarti N-nya ganti 2. 2 dikali 2 dikurang 3. 2 kali 2 4. 4 kurang 3 sama dengan 1 gitu. Terus ketika N-nya 3, U3, ini U3. Berarti N-nya ganti 3. 2 kali 3 dikurang 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 3, 3 hasilnya. Gitu ya. Terus N sama dengan 4. U4 yang dicari, berarti 2 kali 4 dikurang 3. 2 kali 4, 8. 8 dikurang 3, 5. Jadi U1 min 1, U2 1, U3 3, U4 sama dengan 5. Jadi kalian bisa tulis mendatar. Min 1, 1, 3,5 gitu. Kita bisa lihat ini polanya membentuk pola ini. Dari min 1 ke 1 bedanya 2 ya. Dari 1 ke 3 bedanya 2 juga. 3 ke 5 bedanya 2. Nah, ini namanya barisan bilangan gitu ya. Ada aturannya atau ada polanya. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Nah, kita lihat ya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih. Jadi beda atau selisihnya itu tetap di sini. Di antara suku-suku yang berdekatan. Sebenarnya yang tadi Ibu tulis di atas itu ya, ini di antara suku-suku yang berdekatan ya, dari min 1, 1, 3, 5, bedanya tetap, ini 2 semua selisihnya. Nah, yang tadi berarti itu termasuk barisan aritmetika karena selisihnya tetap atau bedanya tetap gitu. Nah, kita lihat rumus umum dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B
di mana A adalah suku pertama, N itu suku ke berapa yang akan dicari, gitu ya. Nah, B itu bedanya berapa, gitu. Nah, kita lihat ke contoh biar lebih jelas. Contoh yang pertama, tentukan U7 dan U20 dari barisan aritmatika yang suku pertamanya 2 dan bedanya -2. Di sini udah diketahui, berarti suku pertama tadi simbolnya A. Ibu tulis A sama dengan 2, B sama dengan -2, gitu ya. Nah, kita masukin ke rumus umum tadi. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Karena yang ditanya U7 artinya kita harus mencari suku ke-7, nanti N-nya diganti sama 7, A-nya diganti 2, B-nya diganti -2. Kita masukin, berarti U7 sama dengan 2 ditambah, nah N-nya kan 7 ya, 7 kurang 1 dikali bedanya -2. 2 ditambah 7 kurang 1, 6 dikali -2. Ini kaliin dulu baru ditambah 2 yang depan. 6 kali -2 -12 ditambah 2 -10. Jadi hasilnya U7 itu adalah -10 gitu. Nah, sekarang kita cari U20, berarti N-nya diganti 20. A sama B-nya tetap, A-nya 2, B-nya -2. Berarti U20 sama dengan A-nya 2 plus 20 -1 dikali -2. Sama dengan 2 ditambah 20 -1, 19 ya. 19 dikali -2. Nah, ini kaliin dulu. 19 kali -2 -38, baru ditambah yang depan 2. -38 tambah 2 hasilnya -36. Udah ketemu, berarti U7-nya tadi -10, U20-nya -36 gitu ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan UN dari barisan aritmatika 258. Tentukan pula U10 sama U26. Nah, kalau tadi kita nyari U7 sama U20 ya. A sama B-nya udah diketahui, UN-nya udah pakai rumus umum tadi. Nah, sekarang kita harus cari UN. Artinya apa? Harus cari rumusnya. Dari barisan 258, A-nya itu suku pertama ya, berarti 2 ya. Nah, bedanya itu dari 5 kurang 2 atau bisa 8 kurang 5. Kalau ibu pakai yang 5 kurang 2 ya, sama dengan 3. Jadi A-nya 2, bedanya 3. Nah, karena yang ditanya UN, berarti N-nya ganti N aja ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini kalian harus hafal di luar kepala ya. Harus hafal, benar-benar hafal. Sama dengan A-nya diganti 2, N-nya N aja, N-1 dikali bedanya 3. Nah, kalau kayak gini kali silang ini. 2-nya tulis ditambah N kali 3, 3N, terus -1 kali 3, -3. 3N-nya yang ada variabelnya taruh di depan, jadi 3N-nya ini ke depan. 2 sama -3, oh -1, jadi rumus UN-nya sama dengan 3N-1. Nih, di sini ya, 3N-1. Udah tahu sekarang rumus UN-nya sama dengan 3N-1. Nah, yang dicari U10 sama U26. Tinggal diganti N-nya sama dengan 10 gitu. Jadi dari UN sama dengan 3N-1 langsung ganti aja N-nya sama 10. Berarti 3 kali 10 dikurang 1 sama dengan 3 kali 10, 30 dikurang 1 berarti 29. Lanjut lagi. U26 berarti 3 kali 26 dikurang 1, 7, 8 ya. 3 kali 26 dikurang 1, 7 gitu. Paham ya? Terus contoh selanjutnya, ini ada 3 contoh yang ibu tulis.
Suku keberapakah bilangan 78 dari barisan aritmetika 38, 13, 18? Nah, dari 38, 13, 18 kan masih ada suku selanjutnya. Suku selanjutnya sampai 78. Nah, yang ditanya 78 ini suku keberapa? Nah, kalau suku keberapa berarti yang dicari itu N. N-nya. Dari 3, 8, 13, 18 berarti suku pertamanya sama dengan 3. Ini Ibu tulis A-nya sama dengan 3. Terus bedanya tinggal dikurangin aja, 8 kurang 3, 5 bedanya gitu ya. Nah, masukin ke rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya kita ganti sama 78. 78 sama dengan A-nya 3 plus N-1. N-nya kan kita yang akan dicari kan. Jadi N aja. N-1 kali bedanya 5. Jadi B-nya diganti sama 5. Nah, 78 biarin ditulis sama dengan 3-nya tulis. Nah, ini N kali 5, 5N. Min 1 kali 5, min 5. Ini harus dikali silang ya, jangan lupa. Nah, 78 sama dengan 5N, taruh depan yang ada variabelnya. 3 sama min 5, oh min 2 ternyata. Nah, min 2-nya pindah ke sebelah kiri, pindah ruas. Jadi yang dari min kita pindah ruas jadi plus. Jadi 78 ditambah 2 sama dengan 5N. 78 tambah 2 berapa? Oh, 80 ternyata. Sama dengan 5N. Berarti N-nya berapa? Tinggal dibagi, 80 dibagi 5 hasilnya 16. Oh, berarti 78 ini adalah suku ke-16 dari barisan aritmatika tersebut. Itu, paham ya? Nah, kita udah belajar barisan aritmetika. Nah, terus selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Yang namanya deret itu jumlah. Nah, berarti deret aritmatika itu apa? Nah, jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Jadi kalau Ibu tulis ya, deret itu simbolnya SN. Jadi SN itu berarti suku pertama pada barisan, tambah suku kedua, tambah suku ketiga, sampai suku ke N dijumlahin. Itu SN, deret aritmatika namanya. Nah, rumusnya apa? Ini rumusnya N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Ini juga harus kalian hafalin ya. Nah, contohnya kalau rumus kayak gini aja kan belum paham ya. Kita harus lihat contoh dulu ya baru pahamnya. Nah, makanya ini Ibu kasih contoh. Hitunglah 1 tambah 4 tambah 7 sampai suku ke-25. Berapa jumlahnya? Nah, ini pakai deret aritmatika. Kita lihat suku pertamanya 1 kan, di sini suku pertama 1. Nih Ibu tulis ya. Bedanya berapa? 4 dikurang 1 atau 7 kurang 4 sama aja. 4 kurang 1 sama 7 kurang 4 kan sama ya? Sama dengan 3. Nah, N-nya di sini 25. Karena yang dicari sampai suku ke 25. Berarti N-nya diganti sama 25. Terus kita cari SN pakai rumus yang tadi. Kita masukin A-nya diganti 1. B-nya diganti 3, N-nya diganti 25. Masukin. Berarti S25 sama dengan 25 bagi 2 dikali 2A, 2 kali 1 berarti ditambah 25 min 1 dikali bedanya 3. Ini nggak bisa dibagi ya, 25 bagi 2, nanti dulu aja, tulis dulu aja kalau nggak bisa dibagi. 25 per 2 dikali 2 kali 1, 2. 25 dikurang 1, 24 kan? 24 kali 3. Di sini dikerjain dulu. 24 kali 3 berapa? 72. 72 baru ditambah yang depan 2, 74. Nah, ini baru dikalikan dengan
25 per 2. Ini bisa dicoret. Kalau ibu dicoret gini ngerjainnya. 74 bisa bagi 2 yaitu 37. Nah, kalian tinggal ngitung 25 dikalikan dengan 37 sama dengan 925. Oh, jadi jumlah tadi deret 25 deret tadi ya, berarti baris aritmetika yang ini jumlahnya itu 925 gitu. Terus kita lanjut ke contoh kedua. Dari suatu deret aritmatika diketahui U3-nya 13, U7-nya 29, berarti ini barisan aritmetika ya. Tentukan jumlah 20 suku pertama, berarti yang dicari S20 nanti. Tapi kita harus cari apa? Ini baru yang diketahui itu U3 sama U7. Kita nggak tahu suku pertama atau A-nya berapa, suku beda antar sukunya berapa, B-nya gitu ya. Nah, yang akan kita cari terlebih dahulu itu A sama B. Nah, kita masukin U3 sama dengan 13. Kita tahu bahwa barisan aritmetika rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. U3 berarti N-nya ganti 3 ya. A plus 3 min 1 kan 2. Makanya di sini A plus 2B. Ini 2 kali B kan 2B gitu, sama dengan 13. Nanti kalau U7 ya ganti N-nya sama 7. 7 min 1 6. Makanya di sini A plus 6B sama dengan 29 gitu. Nah, yang pertama tadi dari A plus 2B sama dengan 13, Ibu misalin jadi A sama dengan, nah 2B-nya pindah ke kanan ya, jadi min. Jadi A sama dengan 13 min 2B. Udah gitu dari U7 kan tadi A plus 6B sama dengan 29. Di sini ada A kan, A-nya diganti sama 13 min 2B. Jadi 13 min 2B plus 6B sama dengan 29. Di sini ada min 2B, di sini ada 6B. Bisa digabung B sama B jadi 4B ya. 13-nya tetap tulis di sini, 29-nya tetap tulis. Kemudian 13-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Artinya dari plus jadi min 13. 4B sama dengan 29 min 13. 4B sama dengan 16 ya, 29 kurang 13. Jadi B-nya berapa? 16 dibagi sama 4. Jadi bedanya 4 gitu. Oh, udah tahu bedanya 4. Sekarang kita cari A. Tadi kan A dimisalin ya. 13 min 2B. Nah, kita masukin B-nya ganti 4. 13 dikurangin 2 kali 4. 2 kali 4 8. 13 min 8. Oh, hasilnya 5. Gitu. Barulah kita cari apa? Kita cari S20. Masukin ke rumus Sn. A-nya diganti 5, B-nya diganti 4 ya. N-nya diganti 20. Jadi sama dengan 20 per 2 dikali 2A berarti 2 kali 5 plus N-1. 20 min 1. 19 kali B. B-nya 4. 20 bagi 2 bisa, makanya ini 10 ya, langsung diganti ya. 2 kali 5 10, 20 min 1 19 dikali 4. Kita kaliin dulu, 19 kali 4 76, baru ditambah 10 yaitu 86 hasilnya, baru dikali yang depan 10. Oh, ternyata S20-nya hasilnya 860 gitu. Oke, contoh yang terakhir ada soal cerita. Biar kalian tahu kalau ternyata barisan dan deret aritmatika ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ibu kasih contoh soal cerita. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Jadi dia nabung tapi tiap bulan itu selisihnya tetap. Artinya apa? Dia menabung berdasarkan
barisan aritmetika. Pada bulan pertama 50.000 dia nabung, bulan kedua jadi 55, berarti naik ya, naik 5.000. Bulan ketiga 60.000, nah naik lagi 5.000, jadi tiap bulan dia selalu menaikkan tabungannya 5.000 gitu ya. Nah, yang ditanya, tentukan besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Nah, yang ditanya selama 2 tahun gitu. Kita tulis yang diketahuinya, tulis dulu. A-nya sama dengan 50.000, B-nya 55, dikurang 50.000 atau 60.000 kurang 55 sama aja. 5.000 ya, karena perbedaannya setiap bulannya 5.000. Nah, N-nya kan dia pengen tahu nih jumlah tabungan selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? Nah, 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun, 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, pakai rumus SN. N-nya diganti 24, A-nya 50.000, B-nya 5.000 ya. Nah, terus kita hitung. 24 per 2 dikali 2 kali 50.000 A-nya, ditambah 24 min 1 kali 5.000. 24 bagi 2 bisa berapa? 12. 2 kali 50.000 100. 24 min 1 23 kali 5.000. Ini kaliin dulu. Nah, 23 dikali 5.000, 115. 115 ditambah 100.000. Jadi ini tambahin dulu 215 baru dikali yang depan 12. Jadi hasilnya 2.580.000. Jadi total tabungan selama 2 tahun itu adalah 2.580.000 rupiah gitu. Nah, itu pembelajaran hari ini. Sampai situ, sampai deret aritmatika. Kalau misalnya ada yang belum paham, kalian bisa ulang nontonnya, di skip pelan-pelan, dipahami sambil ditulis di buku kalian. Kalau misalnya nggak paham juga, kalian bisa komen di YouTube ini, atau kalian bisa menanyakan ke ibu dengan bahasa yang sopan ya. Nah, terus ada latihan soal, kalian bisa kerjakan 2 soal di situ. Kalian upload di Google Classroom seperti biasa ya. Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal ini ya, kalau kalian udah paham. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa nih, semangat terus buat hari-hari kalian. Oke, sekian dari Ibu. Semangat belajar.